Datanglah dan bertahta Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami akan selalu bersukacita karena ada Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hatiku bersuka memuji nama-Mu Tuhan. Jiwaku bermegah dan ku angkat tangan-Mu memuji nama-Mu Tuhan. Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Tuhan, Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita mau sama-sama katakan, Yesus Kaulah sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku,
sukacitaku. Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku bersuka, ya Tuhan, kami memuji namamu Tuhan, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka Tuhan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku Tuhan hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kami bersuka Tuhan karena Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Kiramaya Tuhan, Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Karena itu kami gak perlu takut lagi Tuhan. Tentang apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami percaya karena Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Engkau yang memberikan sukacita buat kami. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah badai Tuhan. Itulah sukacita kami Tuhan. Itulah kekuatan kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bersukacita. Kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita percaya sekalipun di tengah badai Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Dia akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Amin. Dan kita percaya dalam kehidupan kita, Tuhan akan mencurahkan sukacita surga buat kita semua. Amin. Apapun kehidupan kita gak perlu takut. Karena sukacita surga ada dalam hidup kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, terima kasih Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan
kuasa-Nya lakukan banyak. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu ya Tuhan, sukacita surga nyata penuhku. Sukacita surga nyata penuhku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, kita mau terima sukacita yang lebih besar lagi, amin. Siapkan hati kita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semuanya Allah, sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, Kaulah sukacita.
lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Dia memberikan sukacita, kekuatan, pengharapan dan kehidupan buat kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Sejauh langit dari bumi Tuhan, demikianlah kasih-Mu Tuhan, begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih, Kau kekuatan, sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya minta jemaat Tuhan saja yang menyanyikan lagu ini dari awal. Saya persilahkan. Engkau Ya Tuhan. Amin. Amin. Katakan jemaat Tuhan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, ya Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat ini kami Tuhan, setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Sejauh langit dari Kaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Mari kita membangkit ini bersama-sama. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman bersama-sama. Sejauh langit dari bumi, kita terima kasih Tuhan yang begitu besar. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Penuhi hati kami yang untuk menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari beri kemuliaan buat Tuhan. Oh Yesus, Kau menjadi kekuatan kami. Kau sumber sukacita dalam hidup kami. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Tira Bapa Sigara Takara Parasme. Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tira Bapa Sigara Takara Pararaso. Haleluya. Tira Takara para Sigara. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Keagungan-Mu mengatasi bumi Tuhan, dan kemuliaan-Mu mengatasi langit ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh mengenal seorang juru selamat yang begitu luar biasa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Satu anugerah yang besar yang boleh kami terima atas kehidupan kami Bapa. Dan ketika pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di dalam bait-Mu yang kudus untuk boleh menaikkan akan pujian, penyembahan serta pengagungan kami ya Bapa. Buat Tuhan di atas segala Tuhan, buat Raja di atas segala Raja. Karena hanya Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau sendiri yang karuniakan buat setiap kami Bapa, roh hikmat, pengertian dan wahyu yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan berikan buat setiap kami Tuhan hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang semua yang siap untuk terima berkat firman, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kita semua. Ya, masih berkaitan dengan tema kita, yaitu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kedewasaan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan, kedewasaan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Bapak yang saya kasihi, menjadi dewasa tidak hanya berbicara
mengenai pertumbuhan secara fisik atau berdasarkan usia kita semata-mata. Meskipun usia seseorang bisa dikatakan lanjut atau tinggi, atau kita semua pasti usianya itu bertambah. Ya, setiap tahun usia kita bertambah 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Tapi meskipun usia seseorang itu bertambah, namun tidak begitu juga cara pikir orang tersebut juga akan dengan sendirinya bertambah matang. Ya, cara pikir, pola pandang yang dimiliki seseorang itu tidak otomatis akan bertambah matang sesuai dengan usianya. Kalau kita lihat di sekitar kita, tidak jarang kita temui ada orang-orang yang usianya sudah tinggi atau lanjut, namun masih memiliki sikap atau pola pikir kekanak-kanakan. Ya, tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit pula orang yang usianya masih muda, namun dia memiliki kedewasaan ketika dia berpikir, bertindak, dan dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita berbicara mengenai kedewasaan rohani, ya firman Tuhan atau Alkitab berkata bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali untuk dapat menerima kerajaan Allah atau keselamatan di dalam kehidupannya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang percaya, mereka harus dilahirkan kembali melalui air dan melalui roh. Yang saat ini kita kenal dengan namanya baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Ya, kalau kita bersyukur kalau hari ini nanti setelah ibadah ada 7 orang anak-anak kita yang mau menyerahkan hidup mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu menjadi salah satu tanda orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baptisan air menjadi sebagai salah satu tanda pertobatan. Ya, dan juga mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Ya, sedangkan kalau kita berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, itu baptisan yang akan memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya dengan karunia dan juga talenta yang dikaruniakan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama membangun kesempurnaan di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi 2 hal ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, baptisan air yang dilakukan oleh manusia dan baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Allah sendiri, itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya, ketika kita semua sudah diselamatkan, kita menerima akan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan kembali memulai ya satu proses pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani dengan sebuah tujuan untuk kita boleh menjadi dewasa secara rohani sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Ya, perhatikan, menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi sama seperti Kristus, tetapi menjadi serupa dengan Kristus melalui kedewasaan rohani yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Nah, lalu selanjutnya apa yang dimaksudkan dengan dewasa rohani itu? Ya, yang dimaksudkan dengan dewasa rohani artinya menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal karakter kita. Orang yang dewasa rohani, karakternya akan berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan setiap orang percaya tentunya harus memiliki perubahan dalam kehidupannya. Ya, salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai karakter Kristus. Karakter seperti apa yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Galatia pasal 5, ayat ke-22 sampai dengan ke-23a, di situ dikatakan akan buah-buah roh. Yaitu di situ dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kemurahan, ada kebaikan, dan juga ada kesetiaan. Itu merupakan satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan atau dimiliki oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Dan buah-buah seperti itulah yang harusnya ada juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan hal ini hanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kedewasaan Kristen mensyaratkan satu penataan ulang secara besar-besaran di dalam kehidupan kita dan membawa perubahan kita mengalami satu transformasi, ya berubah dari menyenangkan diri sendiri menjadi kepada menyenangkan Allah dan belajar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bapak yang saya kasih, untuk kita bisa mencapai kedewasaan ini, ya ada sebuah kunci yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya kunci dari kedewasaan rohani ini adalah ketekunan di dalam melakukan atau kita mendekatkan diri kepada hal-hal yang kita bisa membawa kita dekat kepada Allah. Ya melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui saat-saat kita di hadapan Tuhan. Hal-hal yang perlu kita bangun, ya sehingga kita akan meningkatkan kedewasaan kita sebagai tubuh Kristus dalam membangun kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk kita bisa membangun kesatuan tubuh Kristus di dalam satu kedewasaan roh, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah tidak bersikap seperti kanak-kanak. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, dan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Inilah dituliskan di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan bagaimana ketika aku kanak-kanak. Dia berkata, dia berkata-kata seperti kanak-kanak, dia berpikir seperti kanak-kanak, dan dia berkata-kata seperti kanak-kanak. Secara umum, orang yang akan dianggap dewasa ketika dia menginjak usia 17 tahun ke atas. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun atau lebih, ya otomatis dia telah dianggap dewasa secara rohani? Ya, itu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita selama ini yang sudah mengikut Tuhan menjadi orang Kristen, apakah kita sudah memiliki kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita? Ya, hal ini menjadi penting. Karena kita melihat tadi dalam ayat yang kita baca, ada 3 sifat yang disebutkan oleh Paulus tentang dirinya ketika dia masih kanak-kanak. Ya, dia berkata, dia berprasa, dan dia berpikir seperti kanak-kanak. Rasul Paulus menyatakan bagaimana caranya berkata-kata dalam berinteraksi sosial, bagaimana caranya merasa dalam berbagai situasi, serta bagaimana caranya berpikir dalam berbagai keadaan. Itu dapat menolong kita untuk mengetahui apakah kita sudah dewasa rohani atau masih kanak-kanak. Sudahkah kita mempunyai sifat yang dewasa secara rohani? Saya tunjukkan sebuah contoh. Kita tahu bahwa Allah menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, ketika itu dia diperbudak oleh bangsa Mesir, ya untuk membangun kota negara Mesir dengan luar biasa. Dan Tuhan tidak ingin kalau bangsa Israel itu menjadi umat yang tertindas. Ya, akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan janjikan bahwa satu tanah yang berlimpah-limpah, satu tanah yang luar biasa akan diberikan kepada umat pilihannya itu. Tetapi di dalam perjalanannya, ya Allah itu menunjukkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, ketika Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah menuntun perjalanan mereka di padang gurun itu melalui tiang awan pada siang hari dan juga tiang api untuk menerangi mereka pada malam hari itu. Ya, jadi itu melakukan satu hal yang luar biasa. Ya, karena di padang gurun itu kita tahu cuacanya itu sangat ekstrim. Ketika siang hari akan terasa sangat panas sekali, dan berjalan di padang gurun itu tidak terlalu banyak pohon. Jadi Allah berikan tiang awan untuk menudungi mereka dari panasnya terik matahari. Dan ketika malam hari tiba, suhu di padang gurun itu akan menjadi sangat dingin, sehingga Tuhan berikan tiang api, ya untuk boleh selain menerangi mereka, juga bisa menghangatkan tubuh mereka, sehingga mereka tidak merasa kedinginan di tengah padang gurun. Allah juga melakukan begitu banyak tanda mujizat yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel selama mereka di padang gurun.
Tiap hari mana diberikan Tuhan tanpa putus selama mereka ada di padang gurun, kurang lebih sekitar 40 tahun. Setiap hari Tuhan berikan mana buat mereka. Ya kecuali ketika hari Sabat tiba, mana tidak turun. Tetapi selama itu Tuhan berikan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan kirim burung puyuh untuk memberi mereka makan daging. Ketika mereka kehausan di tengah padang gurun, Tuhan buat mata air muncul di tengah padang gurun. Begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel atas segala mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka? Di dalam perjalanan mereka berulang kali mereka mengeluh, berulang kali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan berulang kali mereka berkata bahwa hidup mereka di Mesir sebagai budak jauh lebih baik daripada ketika mereka ada di tengah padang gurun. Mereka seringkali mengeluh kepada Tuhan, tidak ada air. Mereka mengeluh kepada Tuhan, tidak ada makanan. Mereka mengeluh kepada Tuhan, tidak ada daging. Dan Tuhan dengan kuasa mujizatnya melakukan hal-hal yang dahsyat atas bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menjadi bangsa-bangsa yang tidak taat dan sabar dengan cara Tuhan bekerja. Dan semuanya itu ya menunjukkan bahwa mereka itu belum tumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam bahasa Inggris kalau kita melihat ada dua kata yang biasa digunakan untuk kata dewasa. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu cuma ada dewasa. Tetapi di dalam bahasa Inggris punya dua pengertian. Dewasa itu yang pertama punya arti adult, yang kedua adalah mature. Nah, bedanya apa? Ya dua kata ini. Kalau kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang. Ya misalnya usia seseorang itu 17 atau mungkin 21 tahun. Ya itu dikatakan sebagai dewasa yang adult. Tetapi berbeda ketika yang digunakan adalah kata mature. Dewasa mature itu seperti apa? Mature lebih menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Artinya apa? Kata mature lebih ditujukan kepada cara pikir atau cara pandang seseorang. Ya, seberapa dewasa dia memiliki cara pikir dan cara pandang di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saya kasih, orang yang telah memiliki kematangan pribadi dan jiwa semestinya tahu ya untuk membedakan apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Seharusnya orang yang memiliki kedewasaan secara mature di dalam kehidupannya, punya kematangan pribadi dan jiwa, dia bisa belajar untuk membedakan apa yang baik dan apa yang salah, apa yang benar, apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Orang yang mature, dia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Dan kalaupun dia membutuhkan nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-temannya atau orang yang memberikan nasihat. Selain itu orang yang mature, dia akan berusaha untuk berpikir matang-matang sebelum dia mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupannya. Dan ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya sendiri. Artinya apa? Artinya dia punya prinsip di dalam kehidupannya. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dialihkan dari prinsip yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dan yang selanjutnya, orang yang punya kedewasaan secara mature, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bapak saya kasih, ketika kita masih kanak-kanak rohani, maka wajar kalau kita punya pola pikir, dan pola pikir atau iman kita adalah pola pikir dan iman seorang kanak-kanak. Ya seringkali ketika kita belum dewasa secara rohani, kita mungkin tetap berdoa. Tetapi seringkali kita hanya berdoa untuk meminta bagi diri kita sendiri. Ya, setiap beribadah, tetapi ya datang ke gereja hanya sebagai sebuah suatu rutinitas. Akan tetapi berbeda dengan orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani
selain dia berdoa dengan pola pikir yang lebih dewasa, yaitu mereka berpikir, ya selain mereka berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka juga berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan percayai. Ya orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak hanya berdoa buat kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mau mengambil waktu doa untuk berdoa bagi orang-orang lain, bagi saudara-saudara seiman, bagi hal-hal yang perlu didoakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu menghendaki adanya perubahan yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Ya untuk menuju kedewasaan yang optimal, yaitu dikatakan oleh firman Tuhan, meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya tidak lagi mempunyai sifat kanak-kanak. Hal utama yang mesti dilakukan untuk menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanak itu adalah dengan cara memiliki dan menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca serta mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Untuk kita bisa memiliki kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita, hal ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, caranya gimana? Kita harus setia berdoa, setia membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan kita bertumbuh dalam kematangan ataupun kedewasaan rohani. Bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap orang percaya. Oleh karena itu, janganlah puas bila kita masih terus bertahan pada sikap kekanak-kanakan. Ya, bertumbuh menjadi dewasa itu menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan hanya berpuas diri ketika Anda masih punya sifat kanak-kanak. Mari bersama-sama kita bertumbuh menuju kedewasaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, yang perlu kita miliki untuk kita bisa membangun kedewasaan rohani di dalam Tuhan adalah kita harus memiliki panca indera yang terlatih. Ibrani pasal 5 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita perlu memiliki panca indera yang terlatih. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kedewasaan di dalam kekristenan adalah dengan memiliki panca indera rohani yang terlatih. Bapak Ibu yang kasihi, di dalam pemahaman umum, indera adalah anggota tubuh yang berfungsi sebagai alat untuk kebutuhan tertentu bagi tubuh kita. Ya, anggota tubuh yang berfungsi dengan tertentu. Misalnya, kita punya 5 panca indera di dalam kehidupan kita, namanya dikatakan panca, artinya 5. Yang pertama, hidung. Ya, jelas hidung fungsinya untuk mencium bau. Ya, hidung ini untuk mencium bau. Lalu panca indera yang kedua adalah mata. Mata gunanya apa? Untuk melihat. Ya, Anda tidak bisa menggunakan mata untuk makan. Tidak bisa. Ya. Mata itu tidak bisa digunakan untuk makan. Makanya dikatakan mempunyai fungsi tertentu. Panca indera yang ketiga adalah telinga. Telinga fungsinya untuk apa? Untuk melihat? Bukan, untuk mendengar. Ya, lalu yang keempat adalah alat perasa atau lidah. Lidah berfungsi untuk apa? Mengecap atau merasakan sesuatu. Dan yang kelima adalah kulit. Ya, atau peraba. Ini untuk berfungsi untuk meraba. Itu panca indera yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, ada 5 panca indera. Bapak Ibu saya kasih, bila salah satu dari panca indera yang kita miliki tersebut
mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Ya, misalnya matanya tidak berfungsi dengan baik, ya, atau buta. Ya tentu kalau pergi kemana-mana kan harus lebih berhati-hati. Ya meskipun bisa, tapi kan dia tidak bisa melihat sekitarnya. Atau misalnya telinganya bermasalah. Ya, ketika dipanggil, misalnya Samuel, dipanggil seperti itu karena telinganya bermasalah, jadi tidak bisa mendengar. Ya, dan ketika mungkin diajak ngomong tidak nyambung. Pertanyaannya A, jawabnya B, C atau D. Karena apa? Karena telinganya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, panca indera yang kita miliki ini perlu dilatih. Ketika panca indera kita itu dilatih dengan baik, maka hidup kita juga akan menjadi semakin baik. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, kata terlatih yang dipakai di dalam ayat di atas, yaitu adalah menggunakan kata Yunani, yaitu gymnasein atau gymnasium. Ya, kata terlatih gymnasein atau gymnasium. Kalau Anda mendengar kata ini, ya tentunya kita teringat dengan hal yang berhubungan mengenai latihan olahraga yang dilakukan secara disiplin. Ya, seorang atlet akan terus berlatih dengan disiplin dan teratur untuk dapat menunjukkan kemajuan di dalam kemampuan atas cabang olahraga yang ia tekuni. Ya kalau kita lihat misalnya Indonesia kan baru-baru ini memenangkan 3 gelar ya di pertandingan bulu tangkis di Singapura. Nah, para atlet yang bertanding itu untuk dia bisa mendapatkan kemenangan, menurut Anda, ya latihannya cuma sebulan, ya 3 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun. Ya, para atlet yang jadi juara di sebuah pertandingan, ya anggap saja pertandingan badminton, ya itu mereka latihannya cuma 1 bulan, 2 bulan, ya 6 bulan atau setahun kira-kira. Ada jawaban yang benar enggak? Mereka latihannya setiap hari. Ya, hidup mereka itu latihannya setiap hari. Ya, pagi bangun tidur, mereka senam ringan, setelah senam ringan, mereka latihan. Ya, setelah latihan 1-2 jam, mereka mandi. Setelah mandi mereka makan, kemudian apa? Latihan lagi. Latihan lagi. Latihan lagi sampai siang. Nanti siang ketika tiba waktunya makan, mereka makan. Setelah makan apa yang mereka lakukan? Latihan lagi. Sampai sore. Ya bahkan kalau ada yang mereka tenaganya masih kuat, ketika malam hari tiba, mereka masih menambah pola porsi latihan mereka. Dan itu mereka lakukan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Setiap hari mereka lakukan seperti itu. Ya gunanya apa? Agar mereka menampakkan kemajuan dan kemampuan di dalam olahraga yang dia tekuni. Ya sampai pada akhirnya dia mencapai tujuannya menjadi seorang juara. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, di mana kita harus melatih indera rohani yang kita miliki. Agar apa? Agar kita dapat menampakkan pertumbuhan rohani yang sesuai dengan talenta dan karunia yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Ketika Anda mengalami baptisan Roh Kudus, ya Tuhan akan karuniakan buat setiap kita karunia dan talenta yang harus kita kembangkan. Talenta dan karunia yang harus kita kembangkan. Kalau Bapak ingat, Ibu ingat cerita di dalam firman Tuhan.
ketika seorang tuan pergi, 3 orang hambanya diberi talenta oleh Tuhan. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, dan ada yang dikasih 1 talenta. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata, wah kok Tuhan Yesus tidak adil ya, kok ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Alasannya apa? Alasannya Tuhan tahu kemampuan setiap orang untuk mengelola talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Hasilnya apa dari kisah tersebut? Hasilnya hamba yang diberi 5 talenta, dia menggunakan talentanya dan dia mengembangkan talenta itu sehingga dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan hamba yang diberi 3 talenta, ya dia mengembangkan 3 talenta yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Hasilnya beroleh laba 3 talenta menjadi 6 talenta. Tetapi apa dilakukan oleh hamba yang ketiga? Dia diberi 1 talenta dan dia tidak mengembangkan talenta yang dia miliki. Justru dia menyimpan talentanya ke dalam tanah. Dan ketika Tuhan meminta pertanggungjawabannya, mana talenta yang sudah kupercayakan kepadamu? Jadi berapa? Dari 1 talenta tetap jadi 1 talenta. Percayalah, uang koin Anda kalau disimpan di dalam tanah tidak akan pernah bertumbuh jadi pohon koin. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa coba di rumah. Ya, Anda punya mungkin uang koin 1000, Anda tanam di dalam tanah. Ya, nanti seminggu atau sebulan ya, ditunggu tiap hari disiramin, tidak akan pernah tumbuh jadi pohon koin. Ya, mungkin setelah 1000 tahun bisa jadi uang yang jauh lebih banyak. Ya, tapi namanya uang kuno. Tapi kalau talenta yang kita miliki itu tidak dikembangkan, apa yang terjadi? Talentanya diambil sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu diberi talenta oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kebesaran ataupun kemuliaan gereja, tetapi itu menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak saya kasih, kalau Tuhan izinkan kita untuk kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, lewat masalah, lewat pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, itu artinya Tuhan sedang melatih kita, melatih indera rohani kita untuk dapat bertumbuh lebih baik lagi. Ya, Tuhan bukannya tidak sayang sama kita, bukannya Tuhan itu ingin menindas kehidupan kita, tetapi setiap hal sulit, pergumulan, masalah yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk membuat indera-indera rohani kita itu menjadi bertumbuh lebih baik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan mereka yang punya panca indera yang terlatih akan memiliki satu kepekaan rohani, sehingga mereka mampu membedakan perkara yang kudus dengan perkara yang najis. Mereka bisa membedakan mana yang diperkenan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bisa juga membedakan hal-hal yang membawa mereka kepada kekudusan atau hal-hal yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Kenapa? Mereka punya panca indera yang terlatih sehingga punya rohani yang peka. Ketika Salomo, dia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel menggantikan Raja Daud. Hal utama yang diminta oleh Salomo apa? Ketika Tuhan datang kepada Salomo, ya, Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Ya, di sini kita bisa melihat Salomo punya satu kedewasaan rohani yang luar biasa. Dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta kekayaan, yang dia minta adalah hikmat Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah satu hati yang paham untuk menimbang segala perkara sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang jahat.
Kalau saat ini seandainya Tuhan datang dalam hidup Anda dan Tuhan bertanya pertanyaan yang sama yang Tuhan ajukan kepada Salomo. Silakan minta satu hal dan aku akan lakukan itu dalam hidupmu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan minta kepada Tuhan? Ya, mungkin ada yang minta kesembuhan, mungkin ada yang minta berkat Tuhan yang lebih-lebih lagi. Mungkin ada yang meminta hal-hal yang lain. Tapi berapa banyak di antara kita yang punya kedewasaan rohani, yang mau meminta seperti Salomo, yaitu hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, Salomo punya kedewasaan rohani. Ketika dia didatangi oleh Tuhan, ketika dia baru menjadi raja, menggantikan Raja Daud ayahnya. Dan dia minta hikmat Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Israel, satu bangsa yang besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Ya, Salomo meminta hikmat Tuhan di dalam kehidupannya, dan itu menjadikannya satu raja yang terkenal karena kebijakannya di seluruh dunia pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan ingin agar setiap umatnya punya panca indera yang terlatih. Satu panca indera yang akan membawa kehidupan kita itu bertumbuh, ya semakin dewasa ke arah Kristus. Jadi menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, untuk kita punya kedewasaan di dalam membangun kesatuan tubuh Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat bekerja sama di dalam tim untuk membangun tubuh Kristus. Hal yang ketiga ini, untuk kita boleh bekerja bersama-sama di dalam tim untuk dapat membangun tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat ke-16 dikatakan oleh firman Tuhan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan disatu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu saya kasih, karakteristik dari sebuah tubuh yang sehat adalah setiap bagiannya dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Ya, ini karakteristik dari sebuah tubuh yang sehat. Setiap anggota tubuh di dalam kehidupan kita punya fungsi yang berarti. Ya, sekecil apapun peranannya dan keberadaannya dibutuhkan oleh anggota tubuh yang lain. Ya, begitu kecil peranannya dalam tubuh kita, tetapi itu keberadaan dari anggota tubuh itu diperlukan oleh anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, anggota tubuh satu dengan yang lainnya harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Setiap bagian dari anggota tubuh tidak dapat meremehkan anggota tubuh yang lain yang sepertinya tidak penting. Ya, anggota tubuh yang ada di dalam satu tubuh Kristus itu tidak boleh meremehkan anggota tubuh yang lain meskipun kelihatannya tidak penting. Ya, kelihatannya tidak ada gunanya. Tetapi kita perlu tahu bahwa setiap anggota tubuh itu ditetapkan Tuhan, ditempatkan Tuhan, itu pasti ada fungsinya. Anggota tubuh yang ada, mereka tidak boleh saling iri satu terhadap yang lain dan tidak boleh saling menginginkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh yang lain. Ya, misalnya tangan kita pengen jadi kaki, kira-kira bisa atau tidak? Ya, bisa atau tidak? Tangan pengen jadi kaki, bisa, tapi tidak sempurna. Ya, karena tangan ini kan diciptakan Tuhan bukan untuk berjalan. Kalau berjalan harus pakai kaki. Dan kekuatan tulang kaki kita itu jauh lebih kuat dari tulang tangan yang kita miliki. Ya, kita tidak pernah melihat orang yang punya tulang tangan ini jauh lebih besar dari tulang kakinya. Tulang kaki ini jelas lebih besar dan jauh lebih kuat. Karena apa? Fungsinya untuk menopang tubuh kita. Ya, jadi dia punya tulang yang lebih kuat, dia punya tulang yang lebih besar.
Karena apa? Ini yang menopang tubuh kita itu selama kita hidup. Ya sepanjang hidup kita, kaki yang berfungsi ini menopang seluruh tubuh kita. Ya, ada yang 40 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 80 kilo, bahkan ada yang 100 kilo. Itu ditopang oleh kedua kaki kita. Nah kalau tangan jadi kaki bisa. Tapi sampai seberapa kekuatan tangan kita? Ya jadi kita tidak boleh saling iri terhadap fungsi tubuh yang lain dan tidak boleh menginginkan fungsi-fungsi dimiliki yang lain. Setiap anggota tubuh punya fungsinya masing-masing. Nah, meskipun punya fungsi yang berbeda-beda, kerjasama yang baik akan terjadi ketika setiap anggota tubuh itu punya satu tujuan, satu kasih, sehati, dan sepikir di dalam Tuhan. Ya ini yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa bekerja dalam satu tim dengan memiliki kerjasama yang baik antar setiap anggota tubuh Kristus, punya satu tujuan, punya satu kasih dan juga sehati serta sepikir untuk melakukan segala sesuatunya. Segala hal yang bisa menghalangi dan menghambat kerjasama di dalam perjalanan tubuh Kristus harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya kehadiran tubuh Kristus di dunia boleh menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kalau mau maju ya maju bersama-sama. Ya kalau ada yang menghalangi, ya tubuh Kristus harus berusaha untuk mengingatkan, ya tidak langsung disingkirkan, ya mengingatkan, menegur, itu yang dikatakan firman Tuhan, ya memberikan motivasi, memberikan dorongan. Tetapi kalau mau sudah didorong, sudah dikasih motivasi, sudah ditegur, sudah dinasihati, sudah diingatkan, segala macam cara sudah dicoba, tetap tidak mau, ya sudah disingkirkan. Ya, agar apa? Agar tubuh Kristus yang ada di dunia ini ya jadi berkat buat orang lain, ya, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kalau mau diajak bekerja sama, ya marilah kita bekerja sama. Tapi kalau dia lebih suka single fighter, ya berdiri sendiri, ya dia tidak bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus, ya, untuk membangun kesatuan. Karena orang yang mau membangun kesatuan, dia harus mau, ya, merendahkan dirinya, merendahkan egonya. Untuk apa? Untuk bekerja bersama dengan yang lain. Ya, kesatuan memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Ya, sebagai contoh. Gambar apa? Ada yang tahu? Belalang. Ada yang suka melihara belalang? Koleksi belalang? Tidak ada ya. Ya. Seekor belalang, ya, ketika dia melewati atau melintasi sebuah ladang, sebidang ladang, ya, itu tidak ada artinya. Seekor belalang. Ya, mungkin ladangnya ya anggap saja sebesar inilah, sebesar gereja kita. Ini ladang, ya, ladang gandum atau ladang yang banyak tanamannya. Kalau cuma seekor belalang, ya, tidak ada artinya. Tetapi ketika belalang yang satu ini, ya, dia bergabung dengan belalang-belalang lainnya, dan sekawanan belalang itu melewati sebuah ladang, maka dalam sekejap ladang yang ada di situ akan dilalap habis, ya, oleh belalang-belalang tersebut. Semua tanaman yang ada di situ akan dihabisi, ya, oleh belalang yang sekawanan belalang yang sedang melewati ladang tersebut. Kalau satu tidak ada artinya, tapi kalau ribuan, ratusan belalang lewat di sebuah ladang, ya mereka akan melalap habis semua tanaman yang ada di situ. Ini menjadi sebuah contoh, sebuah kesatuan. Ya kalau cuma satu tidak ada artinya, ya diinjek mati. Ya tapi kalau ratusan, ribuan belalang, ya ladangnya langsung dalam sekejap dihabiskan. Bapak Ibu saya kasih, kita dapat memetik pelajaran dari makhluk kecil ini. Anggota tubuh Kristus yang bekerja dan berdoa bersama-sama akan dapat membuat kemajuan yang jauh lebih besar bagi Tuhan daripada jika mereka masing-masing berusaha sendiri.
Ya, kalau kita bersatu, kita bisa buat hal yang jauh lebih besar dari apa yang mungkin kita bisa lakukan sendiri. Sebab dengan bekerja sama, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan masing-masing. Ya, bekerja bersama, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan pada saat anggota tubuh Kristus ini mau bersatu untuk melayani Tuhan, mereka dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Allah. Ya, mereka dapat memenuhi kehendak-Nya atas gereja Tuhan. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan atas gerejanya itu pasti akan dapat terjadi, dapat terlaksana. Ketika apa? Ketika anggota-anggota tubuh Kristus di dalamnya mau bersama-sama bersatu untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh Kristus yang dewasa akan mengikuti keteladanan yang ditunjukkan oleh belalang, yaitu apa? Yaitu kerjasama dan kesatuan kita di dalam Roh Kudus. Itu akan membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi hal yang besar dan memuliakan akan nama Tuhan. Selain itu, sebagai anggota tubuh Kristus yang sehat, dia harus bisa berfungsi sesuai fungsinya. Namun secara bersamaan dia juga bersinergi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, tidak hanya berfungsi sesuai dengan fungsinya, tapi dikatakan juga dia harus bisa bekerja sama atau bersinergi dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Ya, Bapak Ibu saya kasih, kita dapat membayangkan. Misalnya, jika anggota tubuh kita itu ada yang bergerak sendiri tanpa terkoordinasi dengan yang lain. Hal itu dapat menunjukkan adanya sebuah kelainan. Misalnya, tangan kita ini tiba-tiba bergerak terus, ya, bergerak terus tanpa henti. Padahal otak tidak sedang memerintahkan, ya. Tapi tangannya ini bergerak terus, tapi tidak bisa berhenti. Padahal otak tidak menyuruh untuk menggerakkan tangan ini. Ya, artinya apa? Kemungkinan besar ada syaraf yang bermasalah. Ya, kenapa? Karena anggota tubuhnya ini bergerak tanpa ada yang memerintahkan. Nah, tentunya kalau kita mengalami hal seperti itu, kita perlu untuk berobat atau mencari ikhtiar kesembuhan. Ya, berarti karena ada hal yang tidak normal terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, lazimnya kalau kita mau mengambil sesuatu, otak memerintahkan untuk mengambil sebuah kertas. Ya, ini kan kita perintahkan, otak memerintahkan untuk kita mengambil kertas ini. Ya, tetapi kalau tiba-tiba tangan kita bergerak sendiri tanpa ada yang memerintahkan, berarti ada kelainan yang terjadi, entah di syaraf kita, entah di otak kita. Oleh karena itu, kita harus dapat bekerja sama, ya, menjadi anggota tubuh Kristus yang terkoordinasi dengan baik, ya, bergerak sesuai dengan fungsinya. Untuk itu Bapak Ibu saya kasih, temukanlah panggilan dan tempat Anda di dalam tubuh Kristus dan berfungsilah serta kita membangun kerjasama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, sehingga kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang dewasa dan kita boleh bersama-sama membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ingatlah selalu bahwa pelayanan yang kita lakukan itu akan memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Pelayanan yang kita lakukan itu akan memberi manfaat kepada diri pelayan itu sendiri. Karena apa? Ketika kita melayani, maka iman kita itu akan bertumbuh. Ketika seseorang melayani, maka imannya akan bertumbuh. Ketika seseorang melayani, maka pengenalannya akan Kristus juga akan semakin meningkat. Kerohaniannya akan semakin dewasa dan karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu yang menjadi benefit di dalam kehidupan kita ketika kita melayani di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan pelayanan yang dilakukan dengan kerjasama di antar pelayan, maka pelayanan itu akan bersifat mempersatukan. Karena apa? Ketika semua orang sibuk mengambil bagian di dalam pelayanan tubuh Kristus, kita tidak lagi punya kesempatan untuk mencari kesalahan orang lain dan berbagai masalah sepele yang mengancam kesatuan itu tidak akan dipermasalahkan. Karena apa? Setiap anggotanya sibuk melayani. Ya, kalau orang-orang yang suka cari masalah,
orang-orang yang suka ngegosip itu karena apa? Karena kurang kerjaan. Ya, karena dia punya banyak waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi kalau semuanya sibuk melayani, semuanya saling punya kerjasama yang baik, ya, maka kesatuan itu akan terjadi di dalam tubuh Kristus. Oleh itu, kenapa pentingnya kita perlu bersatu dan berfungsi dengan baik di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan ketika kita bersatu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan, mari kita pakai berdiri sama-sama. Kita mau angkat sebuah pujian, ya, bersatulah, mari kita bersatu. Ya, WL dan singer bisa bantu saya. Bersatulah, mari kita bersatu. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari bekerja. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama dalam kasih. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Katakan dalam iman, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gereja. Dalam kasih kita bergerak bersama, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gereja. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya, dalam Kristus dan gerejanya. Mari kita sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kami sebagai bagian dari kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Kami boleh bersama-sama menjadi anggota tubuh yang berfungsi
untuk kami boleh setia di dalam melayani Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersatu bersehati sepikiran Tuhan, untuk kami boleh melakukan akan tugas-tugas kami Tuhan, dan kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, mereka boleh memiliki rohani yang bertumbuh, memiliki rohani yang semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan, tidak lagi bersikap kekanak-kanakan Tuhan. Mereka punya panca indera yang terlatih, dan mereka dapat bekerja bersama-sama Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan akan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh hamba bagikan. Jadikan rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh selalu termotivasi Tuhan untuk kami memiliki kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena dengan kesatuan yang ada, dengan kerjasama yang baik, kami bisa melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan Kau juga memberkati kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali, dan kita mau persiapkan akan diri kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan dengan tubuh Tuhan pada saat ini. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita mau awali dengan sebuah pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dia menderita gantikan kita semua, dan kita melihat kasih Bapa yang begitu besar bagi kita, pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau yang menguduskan, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Dan Kau memberkati kami Tuhan, dengan percaya kuasa bilur-Mu Tuhan, itu yang memberikan mujizat dan kuasa di dalam kehidupan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir di loteng Yerusalem, di sana Tuhan Yesus memberikan perjamuan yang terakhir kepada murid-muridnya. Di situ Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan. Ingatlah, setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah bagi kita, dan darahnya tercurah bagi kita semua. Mari pada saat ini dengan iman dan percaya kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus.
Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita beri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama memakan tubuh Tuhan dan meminum darah Yesus, kita mau memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita.
Mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan, dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sehat, sekarang aku sembuh, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya dan memuliakan akan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya kita makan roti Tuhan bersama-sama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan darah Yesus di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang telah dimeteraikan dengan darah perjanjian baru, dan kita menerima akan kuasa darah Yesus di dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih Yesus yang begitu besar atas kehidupan kita, buat darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Dia yang menanggung setiap sengsara, penderitaan, dan sakit penyakit kita serta kelemahan kita. Sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Dan kita boleh menerima kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu begitu besar bagi kami Bapa. Kau yang rela menanggung derita di atas kayu salib. Tubuhmu tercabik, tubuhmu tergores oleh kayu salib yang kasar Bapa, agar kami tidak perlu menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Engkau yang sudah menanggung semuanya Tuhan di atas salib-Mu Tuhan. Engkau yang menanggung setiap penderitaan kami Bapa, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami semua Bapa. Saat ini kami boleh hidup Tuhan dengan jaminan keselamatan, dengan jaminan untuk kami masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Karena setiap dosa-dosa kami sudah dihapuskan, kami sudah disucikan, kami sudah dilayakkan untuk datang dan bertemu dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, buat kasih Tuhan dan buat pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan Tuhan selain ucapan syukur yang bisa kami bawa di hadapan-Mu, buat membalas kasih-Mu, buat membalas pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan ketika kami pulang, kami boleh dimenangkan, kami boleh dimerdekakan, kami boleh dilepaskan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan oleh kuasa dan mujizat-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami semua. Dan Kau yang bekerja lebih lanjut di dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tetapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sangat sempurna itu ada atas hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini, untuk kami boleh masih diberikan akan kesempatan yang begitu besar, kesempatan yang begitu luar biasa, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 31 Juli 2022 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Suroto. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Pengumuman yang kedua, hari ini setelah ibadah raya akan diadakan sakramen baptisan air atas Saudari Trifosa Gracelyn Kristi Prayetno, Saudari Airin Ceris Simfoni Nugroho, Saudari Lydia Veronica Edelin Ervianto, Saudara Gideon James Valentino Suhendra, Saudara Timothy Daryl Edgar Kusuma, Saudara David Joy Nathanael Firdaus Putra, dan Saudara Nathanael Jovan Darmawan. Dan kami mengucapkan selamat menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Pengumuman berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan kasih dan perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian akan pulang. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Dan saya mengundang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dan kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji membesarkan nama-Mu, dan menerima akan benih-benih firman-Mu, dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami berdoa Tuhan, mari curahkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah atas hidup saudara semua. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang kita kasih itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin. Haleluya.